Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif atau yang biasa disebut dengan GPPH dan gangguan sindrom autisme. Perkenalkan, nama saya Elvika Triwulandari, NIM 180210204271. Perkenalkan, saya Dia Wijiani Tias, NIM 180210204254. Nama saya Yolanda Belaniar, NIM 18021020426. Nama saya Gilang Arif Pratama, nomor induk 18021020425. Saya Soifah Asmi dengan NIM 18021020429. Yang pertama kita bahas tentang gangguan pemusatan perhatian atau hyperaktif. Gangguan pemusatan perhatian atau hyperaktif adalah suatu kondisi medis yang ditandai oleh ketidakmampuan memusatkan perhatian atau hyperaktif dan impulsif. Anak hyperaktif adalah anak yang mengalami gangguan syaraf tertentu sehingga sulit memusatkan konsentrasi dan cenderung hiperkinetik atau terlalu banyak bergerak. Adapun gejala dan karakteristik gangguan pemusatan perhatian atau hyperaktif adalah yang pertama, inatensivitas, yaitu kesulitan dalam memusatkan perhatian. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya sulit menyimak suatu hal, sulit bertahan terhadap suatu aktivitas, dan tidak mendengarkan ketika diajak berbicara. Yang kedua adalah impulsivitas, yaitu kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir mengenai konsekuensi ataupun risiko yang akan dihadapi. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya cenderung tidak sabaran, ceroboh, usil, dan mudah putus asa. Yang ketiga adalah hyperaktivitas atau tidak bisa diam, yaitu perilaku yang mempunyai kecenderungan melakukan suatu aktivitas berlebihan seperti sering menggerakkan kaki dan tangan, sering berlari, sering meninggalkan tempat duduk, dan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian, yang kedua, kita membahas tentang gangguan spektrum autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotor pada anak, sehingga mengganggu dalam berinteraksi secara sosial, berkomunikasi, dan berbahasa maupun dalam perilaku. Gejala dan karakteristik gangguan spektrum autisme adalah yang pertama, gangguan interaksi sosial, meliputi bayi tidak merespon normal ketika diangkat, tidak tersenyum pada situasi sosial, tatapan mata berbeda, dan tidak bermain selayaknya anak normal. Yang kedua, gangguan komunikasi yang anak sering tidak memahami ucapan orang lain dan sering mengulangi kata yang baru didengar. Yang ketiga, gangguan perilaku, meliputi perilaku pengulangan pada suatu benda seperti memutar benda, mengepakkan tangan, kemudian anak cenderung asyik sendiri dan tidak menyukai adanya perubahan di lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan pemusatan perhatian atau biasa disebut dengan hiperaktif atau biasa disebut dengan GPPH. Nah, belum dapat dipastikan penyebab sebenarnya dari GPPH ini. Nah, namun menurut Flagen 2005 menyebutkan bahwa terdapat beberapa hipotesis penelitian dengan dukungan yang kuat berkaitan dengan faktor penyebab, yaitu yang pertama ada faktor keturunan atau faktor genetik. Anak yang menyandang GPPH ini kebanyakan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan individu yang tampak memiliki gejala yang serupa. Hubungan kekerabatan yang dimaksud meliputi orang tua, paman, atau bibinya. Anak yang mengidap GPPH ini 4 kali lebih mungkin memiliki orang tua yang mengidap GPPH daripada anak normal. Nah, menurut Martin 1998 menyebutkan bahwa sejumlah penelitian menegaskan unsur genetis yang kuat sebagai penyebab pada adanya gangguan perhatian. Jika seorang anak kembar identik mengidap GPPH, maka kembar yang satunya akan berisiko memiliki gejala kurang perhatian yang lebih tinggi. Yang kedua ada defisit neurotransmitter. Nah, dua neurotransmitter pada otak tampaknya berperan dalam regulasi jumlah pembangkitan dan perhatian. Kedua neurotransmitter tersebut yaitu noradrenalin dan dopamin.
Walaupun mustahil melakukan penelitian secara langsung terhadap pengaruh kedua neurotransmitter ini terhadap perilaku anak, namun ada beberapa bukti yang tidak langsung yang mendukung pendapat bahwa neurotransmitter ini berperan sebagai konsumsi pengobatan stimulun mempengaruhi regulasi kedua neurotransmitter ini. Yang pertama itu noradrenalin yang membantu membangkitkan sel berikutnya. Yang kedua itu dopamin, yaitu mengurangi respon yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada kelambatan perkembangan sistem pembangkit di otak. Nah, ada beberapa indikasi bahwa anak yang mengidap GPPH ini menderita kelambatan pembangkitan yang membuat mereka tidak sensitif terhadap rangsangan yang datang. Jadi, hiperaktivitas yang mereka alami mungkin mencerminkan pencairan rangsangan dan bukan karena rangsangan yang berlebihan. Yang keempat ada perkembangan otak atau abnormal. Otak yang abnormal menunjukkan pada tidak berfungsinya lobus frontal. Lobus frontal adalah area pada orang yang mengumpulkan input auditori atau visual yang berkelebihan. Hal ini menunjukkan bahwa lobus ini dibombardir dengan banyak informasi yang tidak tersaring dan tidak sesuai. Nah, otak penderita GPPH ini tidak memiliki kegiatan kimiawi yang cukup untuk mengatur dan mengendalikan apa yang si penderita lakukan atau pikirkan. Nah, pengobatan akan menaikkan aktivitas otak dan memberikan tambahan energi pada otak untuk mengendalikan pikiran dan tingkah lakunya. Pada otak penderita GPPH ini, kegiatan atau aktivitas otaknya lebih sedikit, antara warna merah, oranye, atau putih dibandingkan dengan otak yang tidak menderita GPPH. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab spektrum autisme. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dihubungkan dengan autisme ini adalah tuberous sclerosis. Nah, ini mulai dari 17% sampai 58%. Dan sindrom Fragile X-nya ini mulai dari 20% sampai 30%. Disebut Fragile X karena secara genetik penyakit ini ditandai oleh adanya kerapuan fragil yang tampak seperti patahan di ujung akhir lengan panjang kromosom X4. Sindrom Fragile X ini merupakan penyakit yang diwariskan oleh X-linked, yaitu melalui kromosom X. Pola penurunannya tidak umum, yaitu tidak seperti penyakit dengan warisan X-linked lainnya, karena tidak bisa digolongkan sebagai dominan atau resesi. Laki-laki dan perempuan dapat menjadi penderita maupun pembawanya juga bisa. Selanjutnya ada gangguan pada sistem saraf. Nah, banyak peneliti yang melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otaknya, tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje di otak kecil pada autisme. Berkurangnya sel Purkinje diduga dengan merangsangnya pertumbuhan akson glia dan myelin, sehingga terjadi pertumbuhan otak yang abnormal, atau sebaliknya pertumbuhan akson yang abnormal dapat menimbulkan sel Purkinje mati. Nah, otak kecil berfungsi mengontrol fungsi luhur dan kegiatan motoriknya, juga sebagai sirkuit yang mengatur perhatian dan pengindraannya. Jika sirkuit ini rusak atau terganggu, maka akan mengganggu fungsi bagian dari sistem saraf pusat, seperti misalnya sistem limbik yang mengatur emosi dan perilaku anak tersebut. Selanjutnya ada ketidakseimbangan kimiawi. Nah, beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala
autistik yang berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung, gandum, daging, gula, bahan pengawet, penyebab rasa, bahan pewarna, dan ragi. Untuk memastikan pernyataan tersebut, pada tahun 2000 sampai tahun 2001 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 120 anak yang memenuhi kriteria gangguan autisme menurut DSM nomor 4. Rentang umur 1 sampai 10 tahun dari 120 orang, 97 adalah anak laki-laki dan 23 adalah anak perempuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh bahwa anak-anak ini mengalami gangguan metabolisme yang kompleks. Dan telah dilakukan pemeriksaan untuk alergi. Ternyata dari 120 anak yang diperiksa, 100 anak, 83%-nya menderita alergi susu sapi, gluten, dan makanan lainnya. Sementara 18 anak, 15%-nya alergi terhadap susu dan makanan lainnya. 2 orang anak ini 1,66% alergi terhadap gluten dan makanan lainnya. Penelitian lain menghubungkan autisme dengan ketidakseimbangan hormonal, peningkatan kadar dan bahan kimiawi tertentu di otak seperti opioid yang menurunkan persepsi nyeri dan motivasi. Nah, selanjutnya ada kemungkinan lainnya yang disebabkan autisme. Nah, ini infeksi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan, dapat menyebabkan kerusakan otak anak tersebut. Nah, kemungkinan yang lain adalah faktor psikologisnya, karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dengan anaknya, atau anak tidak pernah diajak berbicara sejak kecil. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya autisme pada anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gangguan pemusatan perhatian atau hyperaktif. Secara umum, secara garis besar, ada 4 penggolongan anak gangguan pemusatan perhatian atau hyperaktif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penggolongan berdasarkan gejala-gejala perilaku. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktif itu digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah kecenderungan kurang perhatian. Anak dinyatakan kurang perhatian. Anak dinyatakan kecenderungan kurang perhatian. Dinyatakan termasuk dalam tipe ini jika terdapat paling tidak ada 6 gejala inattention atau lebih. Gejala-gejala tersebut yaitu yang pertama adalah meliputi sembarangan dalam melakukan hal aktivitas sehari-hari seperti tugas sekolah sehingga sering melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kesulitan dalam memberikan perhatian atau mendengarkan sesuatu, atau sulit untuk menyimak sesuatu. Yang ketiga adalah tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat adalah minimnya keterampilan organisasional. 5. Sering kehilangan dan salah menempatkan sesuatu benda. Yang keenam, mudah terganggu oleh stimulus dari luar. Yang ketujuh, sering pelupa. Yang selanjutnya, kecenderungan dominasi hyperaktif impulsif yang dikemukakan oleh Alonso pada tahun 1996.
menyatakan anak yang tergolong tipe ini memiliki 6 gejala atau lebih yang terdapat pada karakteristik hiperaktif impulsif. Pada karakteristik hiperaktif, perilaku ini ditandai dengan rasa gelisah dan gampang meninggalkan sesuatu, gampang meninggalkan tempat duduk, terus bicara itu cenderung berlebihan dan suka ditandai dengan menyela pembicaraan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah dikemukakan oleh Busono pada tahun 1989. Dia menggolongkan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif berdasarkan kelainan perilaku. Terdapat 3 bentuk yang dia kemukakan, yaitu hiperaktif sensoris, hiperaktif motoris, hiperaktif campuran. Nah, di sini hiperaktif sensoris disebabkan adanya kelainan atau cedera otak yang dialami anak tersebut. Kelainan sensoris ini menyebabkan penderitanya tidak sanggup untuk merespon segala sesuatu yang tidak perlu atau tidak ada hubungannya. Setiap rangsangannya, baik berupa gerakan, bau, warna, bunyi, atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Yang B, hiperaktif motoris. Hiperaktif motoris terjadi karena adanya gangguan neurologis. Kelainan ini disebut juga dengan disinhibisi motoris, yang merupakan ketidakmampuan untuk bertahan terhadap rangsangan yang menimbulkan respon motorik. Nah, secara keseluruhan tubuh bereaksi dengan cara yang tidak dapat dikendalikan oleh anak tersebut. Anak itu biasanya cenderung ingin melakukan aktivitas yang tidak diperlukan selalu dilakukan anak tersebut. Anak yang mengalami kelainan ini mendengar bunyi yang keras atau mengalami situasi yang tidak diharapkan dapat menjadi kacau, cemas ataupun gelisah. Dan yang C atau yang ketiga, hiperaktif campuran. Kadang-kadang tipe hiperaktif motoris diikuti oleh gejala hiperaktif sensoris, sehingga seorang anak dapat memiliki ciri-ciri yang ada pada hiperaktif motoris dan hiperaktif sensoris, sehingga anak digolongkan dalam tipe hiperaktif campuran. Hiperaktif campuran dibagi menjadi 2 tipe, yaitu brain injured dan tipe non-brain injured. Anak pada tipe yang brain injured ini ditandai dengan perilaku yang aneh, tidak teratur, cenderung berpindah-pindah, tidak dapat mengontrol perilakunya, serta sangat aktif. Dan untuk yang non-brain injured biasanya dapat dijumpai pada anak-anak tunagrahita. Nah, yang selanjutnya adalah penggolongan berdasarkan penyebab yang pernah dikemukakan oleh Suharmini pada tahun 2002, menggolongkan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif berdasarkan penyebab 3 tipe, yaitu tipe yang pertama disebutkan oleh gangguan neurologis. Penyebab gangguan neurologis dibedakan menjadi 2 tipe lagi, yang disebabkan oleh kerusakan otak dan kerusakan sistem saraf pusat. Yang kedua biasanya faktor perkembangan, termasuk di dalamnya faktor genetika dan faktor biologis. Yang ketiga yaitu karena faktor psikogen. Tipe ini disebabkan karena faktor lingkungan, misalnya pola asuh orang tua yang menyebabkan anak mengalami konflik dan tertekan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi gangguan spektrum autisme. Autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Seringkali pengklasifikasian disebut atau disimpulkan setelah anak didiagnosa autis. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui
Childhood Autism Rating Scale atau CARS. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah autis ringan. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata, walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil. Biasanya dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun terjadinya hanya sekali. Autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hyperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan olehnya. Yang ketiga adalah autis berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak bisa dikendalikan. Biasanya anak autis memukul-mukul kepalanya, terus membenturkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terjadi terus-menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autis tetap memukul-memukul kepalanya. Dia akan baru berhenti setelah merasa kelelahan, kemudian langsung tertidur. Itu dikemukakan oleh Mulyati pada tahun 2011. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak gangguan pemusatan dan perhatian atau hiperaktif atau yang biasa disebut dengan GPPH. Nah, GPPH ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi anak, terutama terhadap proses pencapaian tugas perkembangan anak dan juga pengembangan potensi anak. Apabila GPPH ini dianggap remeh dan tidak diperhatikan dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Untuk yang pertama itu, dampak negatif pada aspek pendidikan. Nah, yang pertama itu, anak itu cenderung tidak dapat segera memulai. Selanjutnya, prestasinya kurang dibandingkan dengan anak lainnya. Terus bekerja terlalu lambat, melupakan instruksi atau penjelasan, tidak melakukan tugas, selalu meninggalkan benda-benda sampai menit terakhir, serta selalu bingung dan motivasi rendah. Untuk yang selanjutnya adalah dampak pada aspek perilaku. Anak itu cenderung menuntut dan turut ikut campur pada urusan orang lain. Terus anak juga cenderung mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, gelisah, lebih banyak bicara, suka menjadi pemimpin, mudah bingung, serta mengganggu atau cenderung sering melakukan kesalahan. Yang selanjutnya itu dampak pada aspek sosial. Nah, dampaknya pada aspek sosial ini itu anak itu mementingkan diri sendiri, cemas, kasar, dan tidak peka. Anak juga tidak dewasa, sering tertekan, harga dirinya merasa rendah, serta anak juga sering bersikap yang tidak dapat diterima atau biasa membuat ramai di kelas. Yang selanjutnya adalah penanganan bagi anak gangguan pemusatan perhatian atau GPPH. Nah, tindakan penanganan atau terapi yang efektif yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi problem-problem GPPH ini, itu yang pertama itu ada terapi modifikasi perilaku. Nah, secara umum terapi modifikasi perilaku ini dapat diartikan sebagai hampir segala tindakan yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang diharapkan. Nah, terapi ini itu perlu dilakukan kepada anak gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif atau yang biasa disebut GPPH ini, karena sebenarnya gangguan ini bukanlah gangguan secara fisik, namun lebih kepada kebiasaan serta pola asuh yang kurang tepat pada anak. Nah, modifikasi perilaku ini bisa dilakukan oleh orang tua, pendidik, tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater. Terapi perilaku pada anak penyandang gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Untuk yang pertama itu menemukan adanya gejala bahwa anak mengalami gangguan pemusatan perhatian atau GPPH. Yang kedua, mengajak anak untuk fokus pada satu hal secara konsisten. Misalnya itu dengan menyuruh anak untuk menulis halus, membaca puisi, dan bermain bongkar pasang atau puzzle. Yang ketiga itu memberikan tanggung jawab kepada anak untuk melakukan suatu pekerjaan yang ringan dan mudah bagi mereka. Untuk yang keempat itu memberikan kesibukan kepada anak yang bertujuan itu membangun konsentrasi anak. Yang kelima, itu memberikan tujuan atas terapi yang dilakukan, serta yang terakhir atau yang keenam itu mengevaluasi hasil terapi dan memaksimalkan keberadaannya bagi perubahan perilaku yang lebih baik. Untuk penanganan yang kedua itu ada terapi diet makanan. Nah, terapi diet makanan ini adalah suatu terapi yang mengatur apa yang dimakan. Jadi pengaturan makanan ini dilakukan dengan memberikan perhatian dari segi jenis, jumlah, dan juga frekuensi apapun yang dimakan. Nah, untuk makanan yang dapat mempengaruhi terjadinya dan peningkatan perilaku hiperaktif ini pada anak yang menyandang GPPH ini, itu adalah jenis makanan yang mengandung aditif dan salisilat. Makanan yang mengandung aditif itu seperti makanan yang ada pengawetnya, pewarna, aroma buatan, terus perasa buatan, serta lain-lain yang sejenisnya. Selain makanan yang mengandung zat aditif dan salisilat ini, ternyata makanan yang mengandung banyak gula juga mempengaruhi terjadinya atau peningkatan perilaku hiperaktif pada anak GPPH. Dan penanganan yang ketiga adalah terapi obat-obatan atau farmasi. Nah, terapi obat ini adalah suatu teknik terapi medis dengan pemberian obat dengan dosis tertentu yang diminum teratur untuk penanganan anak GPPH. Nah, terapi obat ini bila cocok cenderung memberikan hasil yang lebih dramatis dibandingkan dengan terapi modifikasi perilaku. Nah, obat stimulans yang banyak digunakan ialah metilfenida dan juga amfetamin. Bila efektif, obat stimulans ini bukan saja performance dalam banyak hal. Pada dosis yang efektif, pikiran anak menjadi lebih terorganisir dan kesiagaannya tidak berkurang. Stimulans ini juga dapat meningkatkan performance pada individu yang normal yang mengalami rasa jemu dan juga lelah. Untuk yang selanjutnya adalah dampak dari autisme. Nah, dampak dari autisme ini berbeda-beda kalau dilihat dari setiap perkembangannya. Nah, untuk yang pertama itu dampak autisme sebelum masa sekolah, yaitu tantrum atau ledakan emosi. Jadi mereka itu cenderung lebih telat berbicara dan juga kurangnya kontak senyum, sosial, dan juga kontak mata. Serta mereka itu juga lebih suka menyendiri dan tidak mampu memahami aturan. Yang kedua itu setelah memasuki usia sekolah. Nah, setelah memasuki usia sekolah ini, perilaku menarik diri itu berkurang. Namun tidak sulit untuk bersosialisasi dengan anak sebayanya. Akan tetapi tidak dapat berempati mereka itu. Terus terjadi hambatan perkembangan bahasa dan performa yang tidak seimbang dalam tugas-tugas kognitifnya. Untuk yang ketiga adalah menjelang dewasa. Dan menjelang dewasa ini anak autisme akan memiliki gangguan kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik, gangguan kualitatif dalam komunikasi dan bahasa verbal maupun nonverbal. Yang selanjutnya adalah penanganan bagi anak autisme. Penanganan pada anak autisme ini ditujukan terutama untuk mengurangi atau menghilangkan masalah gangguan tingkah laku, meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya terutama dalam penguasaan bahasa dan juga keterampilan menolong diri. Supaya tujuan tercapai dengan baik, diperlukan suatu program penanganan menyeluruh dan terpadu dalam suatu tim yang terdiri dari tenaga medis antara lain dokter saraf dan dokter anak, tenaga pendidik, tenaga terapis seperti ahli terapi bicara dan ahli terapi okupasi. Beberapa penanganan yang telah dikembangkan untuk membantu anak autisme itu antara lain. Nah, untuk yang pertama itu terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku ini telah dikembangkan untuk mendidik penyandang autisme, mengurangi tingkah laku yang tidak lazim dan menggantinya dengan tingkah laku yang bisa diterima dalam masyarakat. Dan terapi ini tuh sangat penting untuk membantu penyandang autisme untuk lebih bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Dan yang kedua adalah terapi bicara. Pada terapi bicara ini seringkali masih tetap dibutuhkan untuk memperlancar bahasa anak. Menerapkan terapi bicara ini pada anak autisme itu berbeda daripada dengan anak lain. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang gangguan bicara pada anak autisme itu sendiri.
Untuk yang ketiga itu pendidikan kebutuhan khusus. Nah, pendidikan pada tahap awal itu diterapkan satu guru itu untuk satu anak. Nah, jadi cara ini paling efektif karena anak sulit memusatkan perhatiannya dalam suatu kelas yang besar. Secara bertahap, anak itu dimasukkan dalam kelompok kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal. Penggunaan guru pendamping sebaiknya tidak terlalu dominan. Karena yang diharapkan adalah anak dengan gangguan autisme ini dapat dengan terus-menerus belajar dengan anak-anak lainnya dalam satu pembelajaran bersama. Nah, pola pendidikan yang terstruktur ini baik di sekolah maupun di rumah itu sangat diperlukan bagi anak yang penyandang autisme ini. Mereka itu harus dilatih untuk mandiri, terutama soal bantu diri. Maka seluruh keluarga di rumah itu harus memakai pola yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan pada anak penyandang autisme ini. Dan yang keempat adalah terapi okupasi. Nah, sebagian individu dengan gangguan autisme ini mempunyai perkembangan motorik, terutama motorik halus itu yang kurang baik. Terapi okupasi ini diberikan untuk membantu menguatkan, memperbaiki koordinasi dan keterampilan otot halus seperti tangan. Nah, otot jari tangan penting dilatih terutama untuk persiapan menulis dan juga melakukan segala pekerjaan yang membutuhkan keterampilan motorik halus. Yang kelima, itu terapi medikamentosa atau obat. Nah, pada keadaan tertentu, individu dengan gangguan autisme ini mempunyai beberapa gejala yang menyertai gangguan autisme, seperti perilaku agresif dan hiperaktivitas. Pada individu dengan keadaan demikian itu dianjurkan untuk menggunakan pemberian obat-obatan secara tepat. Penggunaan obat-obatan yang digunakan itu biasanya dilakukan dengan cermat agar memperoleh pengaruh positif terhadap perkembangan anak yang menyandang autisme ini. Layanan pendidikan bagi anak GBPH dan autisme. Suparna menjelaskan bahwa layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Al-John Dapa menyebutkan 3 alasan perlunya layanan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu karena manusia merupakan makhluk yang berbeda-beda. Tanpa adanya layanan pendidikan khusus, potensi anak tidak dapat berkembang optimal. Dan tanpa adanya layanan pendidik khusus, maka anak berkebutuhan khusus akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian sosial. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan bagi anak GBPH. Pemberian layanan pendidikan pada anak gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas di kelas berbeda dengan layanan pendidikan untuk anak lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan siswa yang berbeda-beda pula. Dayu tahun 2013 memberikan adanya 3 hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan bantuan pada anak hiperaktif, yaitu yang pertama, akomodasi. Akomodasi berkaitan dengan berbagai hal yang mempermudahkan siswa hiperaktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengubah kondisi atau memodifikasi kelas sesuai dengan kebutuhan untuk membantu siswa hiperaktif dalam belajar. Beberapa akomodasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Guru hendaknya mengatur tempat duduk atau posisi duduk siswa sehingga dapat memudahkan dalam mengikuti pelajaran di kelas. Posisi duduk siswa hiperaktif harus diatur sedemikian rupa sehingga siswa dapat dengan mudah memperhatikan penjelasan guru di kelas. Dalam menempatkan siswa di kelas, guru hendaknya memberi ruang lebih sehingga siswa hiperaktif tetap bisa bergerak. Yang kedua adalah instruksi. Metode atau teknik yang digunakan oleh guru dalam mengajar siswa hiperaktif di dalam kelas itu yang disebut dengan instruksi atau petunjuk. Beberapa teknik yang dapat membantu siswa hiperaktif untuk fokus meningkatkan konsentrasi pada saat pembelajaran
dimulai pada saat mengawali pembelajaran, ketika pembelajaran dan ketika mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga adalah intervensi. Marlina menyebutkan bahwa intervensi merupakan upaya pemberian perlakuan atau bantuan agar gangguan hiperaktif dapat dicegah atau ditanggulangi. Intervensi yang dapat dilakukan di sekolah yaitu latihan keterampilan sosial. Intervensi yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan sosial yang dilakukan dalam bentuk terapi kelompok. Intervensi dalam hal ini akan berjalan dengan baik jika melibatkan teman sebaya siswa, sehingga aktivitas sosial siswa dapat berkembang dan adanya perubahan yang positif pada hubungan interpersonalnya dengan siswa lain. Dan selanjutnya latihan melatih siswa hiperaktif dalam memperhatikan dapat dilakukan menggunakan sebuah permainan. Melalui sebuah permainan, siswa dapat meningkatkan kemampuan memperhatikan, memori, bahasa, visual motorik, dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Rancangan intervensi untuk meningkatkan prestasi akademik. Beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi akademik siswa hiperaktif antara lain melalui tutor sebaya. Alternatif pendidikan bagi anak autisme. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh oleh anak autis dalam jalur pendidikan. Untuk menetapkan akan menempuh jalur mana yang akan mereka tempuh, maka perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain kualitas dan kuantitas gejala autis yang muncul pada anak, daya tangkap, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, usia, dan harapan orang tua. Bentuk pendidikan yang berlaku di Amerika Serikat antara lain terbagi atas jalur pendidikan khusus menurut Siegel 1996. Yang pertama, terapi individu, yaitu melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah. Intervensi seperti ini merupakan dasar dari pendidikan individu autis syndrome disorder atau ASD. Melalui penanganan one-on-one, anak autis belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap seperti aturan yang ia perlukan untuk berbaur di masyarakat. Yang kedua adalah kelas khusus. Merupakan salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Anak-anak ini berada dalam kelompok yang kecil 1-3 anak yang biasanya merupakan anak-anak yang masih kecil dan belum mampu imitasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah ability group case. Anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi sudah tidak perlu memerlukan penanganan one-on-one. Untuk meningkatkan kepatuhan, sudah ada respon terhadap pujian dan ada minat terhadap alat permainan, memerlukan lingkungan yang lebih menyediakan tempat sebaya secara sosial lebih baik meski juga memiliki masalah perkembangan bahasa. Dan yang keempat, social skill development and mixed disability class. Kelas ini terdiri atas anak-anak berkebutuhan khusus tetapi tidak semuanya autis. Biasanya anak-anak autis berespon dengan baik bila dikelompokkan dengan anak-anak Down syndrome yang cenderung memiliki ciri hipersosial atau ketertarikan berlebihan untuk membina hubungan sosial dengan orang lain. Ciri-ciri ini membuat mereka cenderung bertahan, memberikan dan berlari-lari di sekitar anak autis sekedar untuk mendapatkan respon. Hal ini baik sekali bagi anak autis. Jalur pendidikan yang selanjutnya adalah jalur pendidikan inklusi. Istilah inklusi menggambarkan keadaan di mana individu autis dilibatkan dalam kegiatan sosial sekolah reguler dengan kemungkinan dengan atau tanpa pendamping. Pada umumnya, sekolah inklusi menyediakan jasa pembelajaran khusus bagi anak-anak autis, di mana mereka kemudian ditarik untuk belajar di ruangan terpisah. Bila mana mereka mengalami hambatan mengikuti pelajaran di kelas, itu sebabnya ada istilah
full inklusi bagi anak-anak yang mengikuti semua pelajaran dengan pendamping sesuai keperluannya. Serta ada istilah partisial inklusi bagi mereka yang hanya mengikuti pelajaran untuk memperoleh sebagian keuntungan saja. Misal orang tua yang memasukkan anaknya untuk tujuan sosialisasi di sekolah reguler. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kekurangan yang ada, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.